Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Naga Jaya Hidrolik, channel berbagi tips maupun cara untuk merawat dan memperbaiki peralatan hidrolik secara mudah dan cepat. Di video kali ini kita akan berbagi tutorial ataupun video cara memperbaiki sebuah perangkat hidrolik ataupun hidrolik bike lift seperti ini. Ini adalah hidrolik daripada bike lift yang biasa diaplikasikan di bracket bike lift seperti ini. Nah, sebelumnya kita lihat dulu spesifikasinya. Di sini ada unit pumpnya tuh atau pompanya ya, yang digerakkan oleh angin. Video seperti ini pernah kita bahas di video sebelumnya. Sedangkan di sini adalah base hidrolik utamanya, dan ini adalah release valve-nya ya. Dia masih model manual ya, diputar seperti dongkrak hidrolik ya. Nah, sedangkan di sini adalah tabung hidroliknya. Nah, kerusakan yang akan kita perbaiki setelah kita cek tadi ya. Di sini piston hidroliknya ataupun rodnya tidak bisa turun, walaupun release valve-nya ini sudah kita putar ke arah kiri ya. Dia bisa kita cek nanti indikasinya ataupun penyebabnya kemungkinan besar ada di bagian seal ataupun kanal atau saluran olinya ada yang mampet di bagian base hidrolik utamanya ini ya, atau juga disebabkan oleh rod ini sendiri ada yang nyangkut ya di bagian dalam. Nanti kita cek setelah kita buka ini ya. Untuk membuka ini simple saja teman-teman. Di sini ada semacam kawat pengunci ya, sama seperti hidrolik jack pada umumnya sering menggunakan hal seperti ini. Setelah kita buka nanti kita copot ke atas ya. Ini gampang saja. Baru nanti kita buka di bagian katup-katup yang ada di base hidroliknya ini ya. Nah teman-teman, untuk membongkar bagian atau part yang lain kita tidak menjelaskan secara detail karena ini gampang saja ya untuk membuka bagian tabung pompanya ataupun release valve-nya dan valve daripada katup-katup yang ada di base hidrolik ini ya. Nanti kita langsung tunjukkan setelah kita bersihkan dan kita jelaskan part-part yang di dalamnya. Dan ini juga sama dengan part dongkrak yang sering kita review ya. Hanya nanti yang perlu kita jelaskan di bagian valve-nya aja atau di bagian katup-katupnya aja. Dan juga khusus di pompa pneumatiknya ini tidak kita bongkar ya, karena ini bisa kita ketahui apakah berfungsi dengan langsung menyambungkan ke bagian kompresor, dan tadi kita cek dia masih berfungsi ya. Nah, ini dia bagian part-partnya setelah kita bongkar tadi, dan di sini telah kita bersihkan ya. Di sini nanti akan kita jelaskan beberapa bagian. Utamanya adalah urutan pemasangan di bagian katup-katupnya ini dan di bagian rod pistonnya ya. Ya, di sini ada beberapa part yang perlu kita ketahui, terutama tadi penyebabnya yang tidak bisa turun. Kemungkinan besar ada yang mampet ya, karena kita semprot tadi dengan kompresor udara banyak gram-gram yang keluar dari kanal-kanalnya ya. Nah, di sini khusus part di rod piston ini juga tadi agak-agak serat juga ya. Ini sudah kita bersihkan. Sedangkan di bagian seal piston ini kita cek menggunakan o-ring ya. Dia masih normal atau masih bagus. Oke, baik, langsung saja kita pasang rod piston ini. Namun nah, ini tadi tidak kita jelaskan. Ini adalah semacam alat yang berfungsi untuk membuka katup di dalam rod ini apabila telah mencapai topnya ya, sehingga dia tidak sampai mendorong setelah rod piston ini naik maksimal ya. Dia fungsinya terdorong begini dan membuka katup sehingga
oli yang bertekanan di rod pistonnya akan membuang ya. Setelah rod piston ini dipompa di bagian paling atas, dia akan membuka di bagian katup yang di dalam rod ini, dan oli akan terbuang dari sini nih. Dipompa dan terbuang dari sini. Jadi fungsinya ini semacam merilis oli setelah rod piston ini setelah dipompa pada tinggi maksimal ya, atau tinggi maksimumnya. Oke, kita masukkan saja seperti ini. Kita dorong, dan setelah rod pistonnya kita masukkan, ini ada gland ya, kita masukkan dari atas. Nih, seperti ini. Kita dorong saja. Nah, setelah masuk seperti ini, kemudian tadi urutannya ada semacam ya pen pengunci seperti ini ya di dalam sana ya. Ini berupa kawat. Ini sering juga di model begini dipakai ya, untuk menahan rod piston ini agar tidak terlepas keluar ya. Ini gampang saja kita tekan seperti ini. Kemudian di sini ada semacam ring ya. Ini urutannya. Setelah masuk ring ini baru o-ring ya di bagian lehernya ini. Ini adalah semacam seal rod ya. Kita dorong saja seperti ini. Lalu setelah o-ringnya baru di sini semacam ring, ada ring lagi ya. Dan terakhir ada snap ring kawat seperti yang tadi pertama kita masukkan ya. Lalu setelah ini semua kita masukkan rapi, kita coba dulu tekan ya, seperti problem yang tadi kita temukan pertama bahwa ini tidak bisa turun. Nah, sekarang sudah bisa turun. Nah, sekedar informasi teman-teman bahwa untuk bike lift ini ya ada berbagai macam atau model piston maupun silindernya ya. Tidak selalu dengan model seperti tadi yang menggunakan snap ring. Ada juga yang menggunakan top cap ya, seperti dongkrak pada umumnya. Namun kebetulan saja kali ini menggunakan model snap ring ya, seperti yang digunakan di hydraulic bike lift ini ya. Dan untuk pemasangan katup-katupnya di sini kita jelaskan urutannya seperti ini ya. Nih teman-teman bisa lihat. Sekarang kita urutkan satu persatu. Nah, pertama ada gotrinya ya. Ini bagian katupnya ya. Dan di sini ada pemberat gotrinya, semacam pen. Kemudian ada katup buang ya. Tadi katup hisap, ini katup buangnya. Kemudian ada per dan baut katupnya ini. Ini dikunci secara kencang ya. Lalu kita akan melakukan pemasangan untuk release valve-nya ya. Urutannya seperti ini. Pertama kita masukkan gotri ya. Kemudian setelah ini ada ring. Nah, ini semacam dongkrak buaya 3 ton ya, yang pernah kita review juga. Setelah ringnya tadi kita masukkan, baru o-ring ini fungsinya adalah untuk presisi ya, biar nggak bocor juga. Nah, ini perlu kita perhatikan bagian release valve-nya ini. Ini ada semacam baut dengan putaran ke mengunci putaran ke kiri di sini ya. Kebalikan dari putaran baut pada umumnya. Ini harus kita perhatikan cara masuknya di sini. Jangan sampai salah masuk ya. Ini berbentuk kotak, ini harus pas di bentuk kotak yang bautnya ini ya. Nih, perhatikan nih. Jangan sampai salah masuk nih. Nanti malah rusak ya kalau salah masuk. Jadi harus pas di kotak ringnya ya. Ini ada ringnya itu berbentuk kotak nih. Harus pas masuk seperti ini ya. Nah, nanti berputar bebas dia di dalam untuk mendorong gotrinya. Nah, ini kita masukkan dulu. Dia dengan arah putaran ke kiri ya. Beda dengan baut pada umumnya. Nah, kemudian kita masukkan seperti yang tadi kita jelaskan, harus pas ya di kotak, di ring yang berbentuk kotak tadi ya.
baru kita putar pelan-pelan. Setelah mulus masuk baru kita kencangkan ya. Selanjutnya setelah terpasang semuanya, kita akan isi olinya. Dan setelah olinya kita isi, kita akan coba tes dulu tanpa dimasukkan ke frame ya. Kita tes kosong dulu. Nah, ini telah kita sambungkan dengan kompresor udara. Nah, untuk pertama kita coba tutup dulu rilisnya menggunakan rilis valve konvensional ya, yang umum di dongkrak, tinggal diputar aja. Kemudian kita coba tekan tadi on off daripada selang anginnya ya. Nah, ini langsung action ya, artinya fungsi katup-katupnya sudah berfungsi. Namun nanti akan kita lakukan pengetesan untuk mengetahui tekanannya ya, ke frame pengetesan dengan ukuran tekanan pressure gauge ya, biar kita lihat. Karena kebetulan di sini tidak ada frame daripada bike lift ini. Ini sudah action, sudah naik ya. Kita coba turunkan seperti tadi yang kita temukan problemnya ya, tidak bisa turun. Nah, sekarang kita udah putar rilisnya. Apakah dia bisa turun? Kita coba lihat. Nah, ini kita coba tambahin rilisnya ini. Oke. Kita dorong saja. Oh, apakah masih kencang? Oh, sudah bisa ya. Nih, sudah bisa kita dorong, sudah enteng. Artinya fungsi turunnya sudah oke tadi, seperti yang kita lihat di awal tidak bisa turun. Nah, sekarang kita coba ke frame pengetesan untuk melihat tekanannya apakah berfungsi. Ini kita tempatkan di frame pengetesan dengan indikator ataupun alat pengukur pressure gauge ya. Ini sama aja dengan beban di frame bike lift ini. Kita akan melihat nanti apabila pressure gauge-nya tidak mengalami jarumnya tidak turun, bahwa fungsi daripada tekanan hydraulic bike lift ini sudah berfungsi normal ya. Kita akan coba dulu. Pertama kita naikkan. Setelah kita putar tadi rilis valve-nya ke arah jarum jam ya, atau ke kanan. Nah, di sini kita telah melihat jarum pressure gauge-nya sudah jalan dan sudah bertekanan tentunya ya. Kita coba di sini 500 PSI ya. Nah, kita lihat jarumnya ini kita biarkan dulu beberapa saat. Apabila nanti ini tidak berfungsi ataupun tekanannya turun, maka jarum ini akan turun ya. Nah, di sini kita lihat stabil. Nah, sekarang kita coba turunkan dulu sekali dengan memutar rilis valve-nya ini ke sebelah kiri ya. Nah, ini sudah turun dan kita bisa melihat di pressure gauge-nya sudah 0 ya. Baik teman-teman, demikianlah video kita kali ini. Video tentang cara memperbaiki sebuah hydraulic bike lift. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar semakin semangat lagi kita membagikan video tutorial hidrolik kepada Anda. Terima kasih.